Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk nyanyi dulu yuk. Siji siji tangane dicuci, loro loro maskere dienggo, telu telu jogonen jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 mata pelajarannya PKN tentang keragaman individu. Wah, apa tuh keragaman individu itu? Mari kita cek. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada tokoh kartun pada zaman dahulu. Ya, mulai dari kiri ada Ara, di tengah ada Aki, yang di paling kanan ada Aris. Nah, kalian perhatikan kakak beradik dan kakeknya ini. Apakah ada perbedaan di antara mereka bertiga? Ya, ada. Semisal antara Aris sama Ara, rambutnya berbeda. Yang satu kaku, istilah Jawanya jegrak. Nah, sedangkan rambutnya si Ara lurus, halus, panjang. Nah, berbeda toh. Terus sama Akinya. Perbedaannya apa? Wah, Akinya punya kumis. Sedangkan Ara dan Aris tidak punya kumis. Nah, itu adalah contoh dari perbedaan atau keragaman individu dilihat dari bentuk fisik. Apakah ada yang lain? Kita cek. Keragaman individu. Keragaman adalah beraneka macam atau berbeda-beda. Individu adalah seseorang atau masing-masing orang. Jadi keragaman individu adalah perbedaan yang ada antara satu orang dengan orang lainnya. Itulah yang disebut dengan keragaman individu. Keragaman individu yang paling nampak adalah bentuk fisik seperti Aki, Aris, dan Ara tadi. Yang Akinya punya kumis, sementara Aris dan Ara tidak punya kumis. Yang Aris rambutnya kaku ke atas, sedangkan yang Ara rambutnya lurus panjang. Keragaman individu. Bentuk fisik yang bisa dilihat dan dibedakan. Ada apa aja toh? Nah, ada warna kulit, ada model rambut, ada tinggi dan berat badan, ada bentuk mata, hidung, telinga, dan bibir. Hal ini bisa terjadi meski masih punya ikatan keluarga atau darah. Nah, masih bisa terjadi meskipun perbedaan antara kakak dan adik itu tidak begitu nampak, tapi pasti ada. Entah itu berbeda rambutnya atau berbeda warna kulitnya, pasti ada. Bahkan seseorang yang kembar pun itu ada perbedaannya. Nah, seperti Upin Ipin itu. Nah, Ipin sama sekali tidak punya rambut, Upin punya rambut satu helai. Keragaman individu setiap orang itu unik. Nah, unik seperti yang kita bahas di materi pelajaran bahasa Indonesia, unik itu berbeda dari yang lain. Nah, masing-masing orang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama.
Setiap orang diharuskan menghormati keunikan tersebut. Nah, meskipun kita punya teman yang agak berbeda dengan kita, semisal berbeda jenis rambutnya, kamu rambutnya lurus, temanmu rambutnya agak bergelombang, atau punya teman yang rambutnya keriting. Nah, itu kita harus menghormatinya, tidak boleh mengolok-oloknya. Itu adalah wujud dari menghormati keunikan masing-masing individu. Dengan saling menghormati, hidup akan terasa lebih tenang. Nah, jika kita tidak saling mengolok antar teman, kita tidak akan mungkin ada cekcok, ada perkelahian antar teman. Pasti rukun dan hidupnya akan tenang. Cara menghormati keunikan orang lain. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa contoh seperti tidak mengolok-olok kekurangan orang lain. Semisal, mohon maaf bila ada temanmu yang mungkin kulitnya agak berbeda dari yang lain. Mungkin yang agak gelap, terus jangan dihina atau diolok-olok, woi kamu hitam. Nah, itu tidak boleh. Itu adalah wujud dari keragaman masing-masing orang. Nah, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Maka dari itu harus saling menghormati. Itu. Terus contoh yang kedua adalah saling membantu tanpa membedakan keragaman yang ada. Nah, meskipun kita punya teman, semisal teman kamu ada yang berbeda satu, terus jangan dikucilkan, harus tetap dibantu. Nah, semisal kalau dia jatuh dari sepeda, ya kita tolong, jangan malah ditertawakan. Kalau semisal dia sedang membersihkan kelas sendiri, ya kita tolong ikut membersihkan kelas dan contoh-contoh yang lainnya. Contoh berikutnya itu tetap bermain meski dengan banyaknya keragaman yang ada. Nah, kita harus tetap mengajak teman tuh bermain meskipun dia berbeda sendiri. Nah, tidak boleh yang temannya berbeda sendiri, wah jangan diajak main. Wah, itu tidak boleh. Kita harus tetap berteman dengan semuanya tanpa membedakan satu pun. Nah, itu akan membuat hidup kita jadi lebih tenang, lebih rukun. Hormatilah setiap orang dimanapun kalian berada. Jadi tidak cuma di sekolah. Ya, menghormati orang lain itu bisa dilakukan di mana saja. Mulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga, sekolah, masyarakat, atau bahkan lingkungan bernegara. Keragaman individu. Nah, ini adalah contoh keragaman individu yang kompleks di cerita Upin dan Ipin. Nah, banyak perbedaan ya. Mulai dari perbedaan suku atau ras. Ada yang dari Cina, ada yang dari India, ada yang dari Melayu, ada yang dari Pulau Jawa, dan macam-macam lainnya. Itu baru sukunya, belum agamanya. Ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Konghucu. Nah, bermacam-macam dari Upin Ipin ini. Bentuk rambutnya pun juga berbeda-beda. Lah, warna kulit juga berbeda-beda. Apakah kalian pernah lihat mereka bertengkar? Wah, olok-olokan atau berkelahi? Wah, tidak pernah. Banyak keragaman dari tokoh di Upin Ipin. Nah, seperti yang diceritakan tadi. Tetap saling menghargai satu sama lain. Nah, mereka antar teman tetap saling menghargai. Meskipun ada yang berbeda, mereka tidak pernah mengolok-olok. Tidak membeda-bedakan teman. Nah, semua teman diajak bermain. Tidak ada yang ditinggal sendiri. Semuanya diajak bermain. Akhirnya mereka tampak rukun dan gembira.
saling menolong ketika ada teman yang membutuhkan. Nah, saat si Ijat rumahnya kebakaran, wah, mereka semua bergotong royong untuk menolong Ijat. Mulai dari mencari sumbangan dan akhirnya diberikan kepada Ijat. Meski ada masalah kecil tetap terselesaikan dengan baik. Nah, contohnya saat Fizi pernah mengejek Upin dan Ipin. Tapi pada akhirnya Fizi pun juga minta maaf dan Upin Ipin pun akhirnya pun juga memaafkan. Nah, tetap ada di setiap hubungan apapun itu pasti pernah terjadi masalah. Entah itu masalah kecil atau masalah besar, tapi intinya bukan itu. Intinya adalah bagaimana cara kita memperbaiki atau menyelesaikan masalah tersebut dengan baik agar hubungan itu tidak renggang, hubungan itu saling erat dan semakin kuat. Nah, akhirnya terciptalah ikatan persahabatan yang kuat di antara mereka. Itulah indahnya persahabatan, indahnya saling menghargai. Tuh. Tugas kalian hari ini. Buatlah tabel seperti contoh tabelnya nanti ada di bawah ya. Tuliskan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, di rumah ada siapa saja, ada kamu, mungkin ada kakak, ada adik, ayah, ibu, kakek, nenek, atau apa, silahkan ditulis. Setelah itu, tuliskan ciri-ciri fisik yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini. Misal ada ayah, ibu, dan kakak. Ayah warna kulitnya sawo matang. Ibu warna kulitnya putih, kakak warna kulitnya putih. Nah, ini adalah keragaman warna kulit. Ada keragaman model rambut. Nah, ayah rambutnya ikal. Ikal itu bergelombang. Ibu rambutnya lurus, kakak rambutnya ikal. Nah, keragaman bentuk hidung. Ayah hidungnya mancung, ibu hidungnya pesek, kakak hidungnya mancung. Nah, itu ciri-ciri fisik yang bisa disebutkan. Sampai bentuk mata dan bentuk tubuh ya. Kalian belajar mengamati dan menuliskan ciri-ciri fisik orang-orang yang ada di sekitar kalian. Itulah tugas kalian hari ini. Sekian. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih. Sampai jumpa.